Shalom. Selamat siang menjelang sore. Sudah sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan. Jika sudah 5 minggu lamanya kita ibadah online, oleh karena kita tidak bisa ibadah onsite karena situasi COVID-19, dan puji Tuhan saat ini kita boleh bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kita boleh kembali bisa bersama-sama memuji Tuhan. Kita boleh bisa bertemu muka dengan muka, meskipun kita tidak bisa bersalaman karena masih belum boleh, tapi kita bisa bertemu satu sama lain aja. Ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita. Amin. Siapa yang bahagia angkat tangan buat Tuhan? Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Bahagia, kita harus mengakui. Tadi Bapak Pendeta Yus bilang sama saya, aduh, bahaya ini, situasi seperti ini, bikin kita bosan di rumah, bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bilang, ya, itu baru Tuhan sentil sedikit, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya saudaraku yang terkasih, jika saat ini Tuhan masih bisa memberikan kita waktu untuk bisa hidup, manfaatkanlah kesempatan yang ada untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, apa yang mau kita lakukan lagi? Ya. Ending daripada kehidupan kita ini kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kemanakah kita? Yakinkah engkau masuk surga? Yakinkah engkau masuk surga? Yang yakin masuk surga angkat tangan buat Tuhan. Ada yang nggak yakin? Oh, semua yakin. Haleluya. Haleluya. Nah, itu baru namanya anak Tuhan, harus yakin masuk surga. Tapi oleh karena itu, kalau engkau yakin masuk surga, berarti engkau juga harus yakin dengan dirimu bahwa engkau benar-benar melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, banyak sekali masalah yang terjadi selama COVID-19 ini. Ya. Masalah besar. Kalau kita lihat secara jasmani, kalau kita lihat secara kacamata dunia, masalah ini cukup besar. Mengapa saya katakan demikian? Ya, kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kiri kanan kita banyak rebah. Ya. Perusahaan-perusahaan yang tadinya kelihatan gagah besar dan sebagainya, gulung tikar juga. Saudara-saudara kita yang menamakan dirinya tadi dia orang kaya, jutawan, milioner dan sebagainya, jadi keok juga. Saudaraku, banyak sekali masalah yang terjadi. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus bisa menang dari masalah itu. Amin. Harus bisa menang. Anak-anak Tuhan harus bisa mengalahkan masalah. Jangan sampai masalah mengalahkan kita. Harus kita menang. Harus kita mengalahkan masalah sebesar apapun. Kita harus mengalahkan itu. Nah, saya boleh berikan tema khotbah saya hari ini adalah Daud lebih dari pemenang. Daud lebih dari pemenang. Kita baca dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Tapi tidak usahlah kita baca terlalu panjang. Ya, nanti juga saya akan urai satu persatu ke bawah. Nah, tema atau judul naksi ini di Alkitab sesuai dengan diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Daud diurapi menjadi raja. Itu judul daripada naksi ini. Saya berikan judul Daud lebih dari pemenang. Nah, kita boleh menyaksikan ada banyak tokoh-tokoh dunia, yang punya latar belakang yang kehidupan yang begitu pahit, yang punya latar belakang kehidupan yang begitu tidak menguntungkan. Tapi pada akhirnya karena dia berjuang, dia bisa mengalahkan. Dia bisa mengalahkan keadaan hidupnya yang tidak menguntungkan itu. Sehingga suatu saat dia menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dia menjadi sesuatu yang bisa menjadi orang besar, menjadi pemimpin, dan menjadi sesuatu yang menjadi panutan. Saya berikan contoh, ada beberapa contoh yang saya berikan di sini, silakan tayangkan. Ya. Ada di sini George Washington. Kalau kita lihat di sini, dia dibesarkan dalam kemiskinan yang luar biasa. Namun ia akhirnya menjadi seorang
presiden terkenal negara besar Amerika Serikat. Bayangkan saudaraku, dia dibesarkan dalam kemiskinan yang luar biasa, tapi pada akhirnya dia menjadi seorang presiden negara adidaya. Ya, lanjut, siapa lagi? Glenn Cunningham. Nah, pada masa kanak-kanak ia mengalami kecelakaan kebakaran dan dokter memvonis dia bahwa tidak akan dapat berjalan lagi. Namun pada tahun 1934 dia adalah atlet yang membuat rekor dunia lari 1 mil. Coba, seharusnya itu udah putus asa, dokter sudah memvonis, tapi pada akhirnya dia boleh membuat rekor dunia lari 1 mil. Lanjut, Albert Einstein. Saya rasa semua udah tahu ini, ya. Dia adalah anak yang lambat belajar, terbelakang, dan gurunya mengeluarkan dia dari kelasnya karena tidak bisa mengikuti pelajaran teman sekelasnya. Orang tuanya dengan tekun mendidiknya sendiri di rumah, dan akhirnya Einstein menjadi penemu bom atom. Jadi jangan takut, jangan cemas, jangan gelisah kalau punya anak yang susah belajar, atau kata orang-orang di luar sana itu tidak bisa mengikuti teman-teman yang lain. Jangan putus asa, didik terus. Contohnya Albert Einstein, pada akhirnya dia menjadi penemu bom atom. Lanjut, Martin Luther King, ya, dilahirkan dalam keluarga ras kulit hitam dan mengalami diskriminasi rasial luar biasa pada zamannya. Tetapi akhirnya ia berhasil memperjuangkan hak-hak ras kulit hitam dan kesetaraan ras di Amerika Serikat. Jadi ras kulit hitam di Amerika Serikat itu, mereka itu juga merupakan suatu minoritas. Jadi tahu sendiri kan kalau minoritas ditindas, tidak diberikan kesempatan duduk di dalam kursi-kursi penting, di tempat-tempat penting. Dia tidak bisa diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan penting dan sebagainya. Yang penting diskriminasi. Tapi pada akhirnya dia berhasil memperjuangkan hak ras kulit hitam dan kesetaraan ras di Amerika Serikat. Satu lagi, Fanny J. Crosby. Seorang yang sejak kecil mengalami kebutaan fisik, buta sejak kecil. Namun dia sukses mengubah lebih dari 2000 lagu rohani yang sangat memberkati gereja Tuhan sampai saat ini. Luar biasa saudaraku. Sejak kecil dia sudah buta, tapi dia sukses, ya, mengubah lebih dari 2000 lagu rohani yang lagu-lagu itu kita gunakan sampai saat ini. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada di antara saudara-saudara di sini yang seperti mereka? Apakah ada di antara bapak ibu di sini yang buta sejak kecil, yang miskinnya luar biasa seperti George Washington tadi, atau sudah divonis oleh dokter tidak bisa berjalan lagi dan sebagainya? Mereka ini luar biasa kehidupan mereka sebelumnya, ya. Mereka itu sangat sulit kehidupannya, sangat pahit kehidupannya, tapi mereka tetap berjuang, dan akhirnya mereka bisa mengalahkan masalah mereka, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang kenal sampai saat ini. Haleluya. Apakah saudara mau seperti mereka? Amin. Angkat tangan yang mau seperti mereka. Haleluya. Harus semangat, jangan kalah dengan COVID. Kita harus mengalahkan COVID. Baru COVID aja, aduh Pak, udahlah, pengen mati aja Pak. Udah mau usaha apa udah nggak bisa, mau usaha itu nggak bisa, udah nggak punya daya Pak. Itu contohnya itu, sampai bisa menjadi presiden Amerika Serikat. Padahal tadinya dia itu adalah dari keluarga miskin semiskin-miskinnya. Nah, saudara mau dikasih Tuhan. Saat ini sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar dari Daud dan kemenangannya dalam kerasnya kehidupan. Daud itu juga dia menghadapi banyak masalah dalam kehidupannya, menghadapi kerasnya kehidupan, tapi Daud bisa menang. Sampai pada akhirnya nanti Daud itu bisa menjadi raja terbesar di Israel. Dia menjadi panglima perang yang besar, ya. Daud itu adalah orang biasa, saudaraku. Lanjut, ya. Daud itu adalah orang biasa, anak dari keluarga orang biasa. Ayahnya hanya berprofesi sebagai, ada yang tahu?
Apa profesi ayahnya Daud? Sebagai peternak kambing domba. Dia sebagai peternak kambing domba. Tapi karena dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, karena dia percaya kepada Tuhan, pada akhirnya Daud bisa menjadi panglima perang Israel, dan pada akhirnya dia menjadi raja terbesar Israel sampai kita kenal saat ini. Siapa yang tidak kenal dengan Daud? Bukan Daud yang suka kita lihat di mana-mana ya. Ini Daud beneran, yang pada keturunannya nanti lahir Yesus Kristus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja kemenangan-kemenangan Daud? Apa saja kemenangan-kemenangan Daud? Yang pertama, Daud menang ketika dia tidak dianggap. Kita baca bersama-sama nomor 1, 1, 2, 3. Daud menang ketika ia tidak dianggap. Saudaraku sekalian, ketika Allah menolak Raja Saul, akhirnya Allah menyuruh Samuel ke tempatnya Isai. Katanya kepada Samuel, pilihlah Raja Israel dari antara anak-anak Isai. Ya, kalau kita lihat di 1 Samuel pasal 16 ayat 10 sampai 12, saya baca. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Jadi kata Samuel kepada Isai, mana anak-anakmu? Coba suruh ke sini. Coba suruh lewat ke sini. Coba tunjukkan ke sini anak-anakmu. Anak pertama katanya bukan, anak kedua katanya bukan, sampai anak ketujuh katanya bukan. Lalu ayat ke-11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Bayangkan saudaraku, padahal anaknya itu sebenarnya masih ada lagi kan. Tapi si Isai tidak menunjukkan si Daud, hanya yang 7 ini. Makanya ditanya sama Samuel, apakah hanya ini anakmu? Kata Isai, masih ada satu lagi, si bungsu. Lalu tetapi sedang mengembalakan kambing domba, katanya. Anaknya si bungsu ini sedang mengembalakan kambing domba. Kasihan banget ya. Yang lain-lain semua di rumah, yang lain-lain semua makan enak di rumah, si bungsu mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Suruh panggil dulu si bungsu itu. Kita tidak akan mulai makan sebelum dia datang kemari. Ya begitu Samuel menganggap si Daud ini. Ya, walaupun dia hanya gembala domba, kambing domba, tapi suruh ke sini dulu. 12. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika manusia tidak menganggap engkau, Allah pasti akan menganggap engkau. Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merasa dalam suatu kondisi tertentu kita merasa kurang dianggap, atau mungkin kita kurang dianggap, mungkin disengaja atau mungkin tidak disengaja, saya mau sampaikan kepada saudaraku sekalian, ya, manusia itu hanya melihat apa yang di mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, kalau engkau mengutamakan Tuhan, kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau tidak perlu mengharapkan, ya, tidak perlu mengharapkan penghargaan dari orang lain, hormat dari orang, hormat dari manusia. Tetapi ketika pun kita tidak dianggap seperti Daud, maka Tuhan pasti akan menganggap kita. Amin. Mana yang penting? Dianggap oleh manusia atau dianggap oleh Tuhan? Pasti dianggap oleh Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, sekali lagi, jika manusia tidak menganggap engkau, maka percayalah Allah menganggap engkau.
Disitulah kemenangannya Daud. Disitulah kemenangannya Daud. Ketika dia tidak dianggap oleh keluarganya, ketika tidak dianggap oleh ayahnya sendiri, maka Allah lah yang memilih dia. Apa kata Tuhan kepada Samuel? Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Itu yang pertama. Daud menang ketika ia tidak dianggap. Yang kedua, Daud menang ketika ia dibenci tanpa sebab. Raja Saul begitu benci kepada Daud. Mengapa? Hanya karena satu hal. Karena dia iri kepada Daud. Ketika Daud mengalahkan Goliat, maka orang-orang Israel memuja-muja Daud, berlaksa-laksa memuji-muji Daud. Ya, sementara katanya itu yang memuji-muji Raja Saul hanya beribu-ribu saja. Jadi akhirnya Raja Saul cemburu, Raja Saul iri hati, akhirnya Raja Saul benci, sakit hati kepada Daud. Akhirnya ia benci, artinya itu dia benci tanpa sebab. Kecuali kalau misalnya Daud sudah menyakiti dia, Daud sudah memfitnah dia, atau misalnya Daud melakukan hal-hal yang jahat kepada dia. Enggak. Hanya karena dia mengalahkan Goliat, lalu dia dipuja-puja, dipuji-puji oleh orang-orang Israel, akhirnya dia iri hati. Dia benci kepada Daud tanpa sebab yang jelas. 1 Samuel pasal 24 ayat 5, 7 dan 8 saya baca demikian. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Sebenarnya Tuhan sudah mengizinkan kok. Tuhan sudah mengizinkan. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Tuhan mengizinkan kalau misalnya Daud melakukan apa saja kepada Raja Saul. Lalu ayat ke-7 dikatakan, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yang menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak mau. Daud mengatakan itu adalah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Meskipun di pandangan manusia Raja Saul itu salah, banyak kesalahannya, dia punya rasa iri, cemburu kepada Daud. Dan Tuhan juga menyerahkan Saul sebenarnya di tangan Daud, tapi Daud tidak melakukan itu. Daud mengatakan itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. 8. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dibenci, Daud melihat Allah dan rencananya. Daud tidak membalas meski ada kesempatan. Saudara sekalian, apakah kita bisa seperti Daud? Ketika ada orang yang membenci kita, ketika ada orang yang menyakiti kita, dan kita punya kesempatan sebenarnya untuk menyakiti atau untuk menghajar orang itu, apakah kita bisa seperti Daud? Apakah kita berani mengatakan, oh tidak, itu bukan hakku, penghakiman bukan hakku, itulah haknya Tuhan? Apakah berani mengatakan seperti itu? Ingat, kemenangan Daud ketika dia tidak mau membalas yang jahat dengan yang jahat meskipun ada kesempatan. Dia tidak mau membalas perbuatannya si Raja Saul, meskipun sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan kepadanya. Dia mengatakan tidak. Itu adalah orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Saudara sekalian, sebesar apa sih orang lain menyakiti kita? Sebesar apa orang lain membenci kita? Kalau kita belum dibenci, belum disakiti seperti Daud, saya mau katakan, janganlah membalas kejahatan dan kejahatan. Biarlah penghakiman itu haknya Tuhan. Jangan kita mengambil alih haknya Tuhan. Tugas kita lah berserah kepada Tuhan. Segala sesuatu serahkan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang bekerja. Biarlah kiranya Tuhan yang melakukan pembalasan jika ada orang kiranya berbuat jahat dengan kita. Kalau ada orang yang benci dengan kita, doakan.
Jangan membalas. Karena pembalasan itu bukan hak kita. Itu haknya Tuhan. Itu yang kedua ya. Daud menang ketika orang lain membenci tanpa sebab. Jadi kalau ada orang lain yang membenci kita tanpa sebab, nggak usah ambil pusing. Nggak usah bikin program bagaimana caranya untuk menjatuhkan orang ini, bagaimana caranya untuk mengalahkan orang ini. Itu bukan tugas kita, saudaraku sekalian. Pembalasan itu bukan tugas kita, bukan hanya kita, itu hanya Tuhan. Amin. Tugas kita adalah berserah kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, Daud menang ketika menghadapi raksasa kehidupan. Ketika Daud menghadapi Goliat, apa kata Raja Saul? 1 Samuel 17:33-37 saya baca demikian. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Raja Saul aja sudah pesimis. Raja Saul aja sudah kalah sebelum berperang. Dia mengatakan apa sama Daud? "Tidak mungkin engkau, Daud, menghadapi orang Filistin itu." Si Goliat. Mengapa? Engkau masih muda. Ya, sementara si Goliat itu dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Sudah menyerah duluan. Sudah kalah sebelum berperang. Sudah mundur sebelum berperang. Saudaraku sekalian. Lalu ke-34, inilah percaya dirinya Raja Daud. Dia sangat percaya diri. Dia mengatakan apa? 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini bisa menggembalakan kambing domba ayahnya." Perhatikan ya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Dia mau loh, dia berani loh mengejar singa, dia berani loh mengejar beruang, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Waduh, si Daud luar biasa. Singa aja dihajar, beruang aja dihajar, dan dia melepaskan domba itu dari mulut singa dan mulut beruang. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Luar biasa Raja Daud, si Daud ini. Singa sama beruang aja dihajar sama dia. Ya, dikatakan itu dia menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersurat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Cukup percaya diri, sungguh percaya diri, luar biasa Daud. Ya. Walaupun si Goliat itu badannya besar, dia sudah dari mudanya sudah menjadi prajurit, tapi dia mengatakan dia tidak akan lebih daripada singa dan beruang itu. Orang yang tidak bersunat itu. Percaya diri banget. Jadi kita juga harus percaya diri dalam menghadapi masalah apapun. Sebesar masalah apapun kita harus percaya diri. Jangan kalau ada masalah sedikit, aduh, udahlah, siapalah aku ini? Aku ini kan bukan siapa-siapa. Aku tidak punya ini, aku tidak punya itu. Udah menyerah sebelum berperang. Tapi Daud dia mengatakan orang Filistin itu tidak akan lebih daripada singa dan beruang ini. Dan ayat 37 dikatakan pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tapi Daud di dalam menghadapi segala sesuatu, di dalam menghadapi masalah apapun, dia tidak melakukan dengan kekuatannya sendiri. Dia selalu mengandalkan Allah. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Makanya dikatakan di sini, Tuhan yang telah melepaskan aku. Ternyata Daud ketika dia mengejar singa dan beruang, waktu menerkam domba-domba itu pun,
Dia mengejar itu bukan karena kekuatannya, ternyata dia mengandalkan Tuhan. Luar biasa. Gembala kambing domba aja dia mengandalkan Tuhan loh. Yang tidak pulang-pulang ke rumah, tapi dia hanya menggembalakan kambing domba ayahnya. Nah, dalam usia seperti itu aja dia tetap mengandalkan Tuhan, sehingga beruang dan singa pun dihajar sama dia. Dia bisa kalahkan oleh karena dia mengandalkan Tuhan. Amin. Saudaraku sekalian, Daud menang menghadapi rasa sakit kehidupan. Ketika kita menghadapi masalah apapun, sekali lagi jangan menyerah. Jangan menyerah. Lihat Daud. Sebesar apapun masalah dihadapi. Tapi ingat, dalam menghadapi masalah apapun, jangan kita menghadapinya dengan kekuatan kita. Jangan kita menghadapinya dengan kekuatan manusia kita, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Katakan kiri kananmu, andalkan Tuhan. Biar nggak ngantuk, andalkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, itu yang ketiga. Yang keempat, Daud menang ketika ia terjatuh dalam dosa. Ya, saudaraku sekalian, Daud terjatuh dalam dosa. Kalau kita baca di Mazmur 51, itu adalah pengakuan dosa Daud. Itulah pengakuan dosa Daud. Jadi kesuksesan dan kenyamanan itu juga bisa menjadi salah satu pintu untuk berbuat dosa. Ketika orang sudah sukses, ketika dia sudah nyaman dengan keadaannya, sudah nyaman dengan posisinya, punya banyak uang, punya jabatan, ya, punya pembantu, ya, punya kekayaan dan sebagainya, biasanya itu, saudaraku sekalian, itu merupakan salah satu pintu jatuh dalam dosa. Makanya hati-hati. Mungkin kalau kita lagi susah, ya biasanya kalau lagi susah itu ya benar-benar mencari Tuhan, segala sesuatunya untuk Tuhan dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah duduk di zona nyaman, segala sesuatu Tuhan berikan kepada kita, termasuk kekayaan, harta, jabatan dan sebagainya. Biasanya itu pintu masuk dalam dosa. Daud, ya, dia menang ketika ia terjatuh dalam dosa. Daud jatuh dalam dosa justru ketika dia sukses menjadi raja Israel. Kenapa? Ya karena pada masa itu seorang raja itu diberikan hak sepenuhnya. Dia bisa melakukan apa saja pada masa itu. Termasuk dia bisa kawin, dia bisa menikah banyak istri dan sebagainya. Memang pada waktu itu diberikan hak seperti itu, hak kedaulatan seperti itu. Nah, Daud dia terjatuh ketika dia sukses sebagai seorang raja. Dan kalau kita lihat di Mazmur pasal 51 itu adalah pengakuan dosa Daud. Ia hancur hati. Apa dosanya sebenarnya Daud itu? Dosanya ketika dia menikahi Batseba. Sebenarnya pada waktu itu kalau misalnya dia menikahi Batseba ini dengan cara-cara yang baik, atau dia melakukan dengan cara yang baik, minta izin kepada Uria, suami Batseba, tidak masalah. Karena itu haknya. Ketika dia melihat istri orang lain itu cantik atau dia mau, dia bisa meminta kok. Karena pada waktu itu diberikan hak sepenuhnya. Saya mau istri ini, berikanlah kepada aku. Harus diberikan. Karena itu hanya raja. Sebenarnya tidak masalah. Tapi masalahnya pada waktu itu Daud melakukan itu dengan cara yang jahat. Dia berusaha membunuh suami daripada Batseba, itu si Uria ini. Dia berusaha membunuh si Uria ini. Nanti kalau sudah mati, baru dia menikahi Batseba. Itu yang Tuhan marah. Melalui Nabi Nathan dikasih tahu kepada si Daud dosa-dosanya itu. Akhirnya ketika Nabi Nathan ngomong kepada Daud, disitulah dia mengaku dosanya. Di situ dia mengaku kesalahannya. Makanya di Mazmur ayat 51 itulah pengakuan dosa Daud. Ia hancur hati. Dia hancur hati ketika dia ditegur oleh Tuhan. Ya. Dan dia menyadari dosa-dosanya. Pertanyaannya di sini, di mana kemenangannya Daud? Di mana kemenangannya Daud di sini? Melakukan kejahatan kok. Dia mengambil istri orang dengan cara-cara yang tidak baik.
dengan membunuh suaminya. Kemenangannya di sini di mana? Yaitu karena ia berani mengaku dosanya. Haleluya. Haleluya. Kalau saya bilang haleluya, jauh haleluya. 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 Kemenangannya Daud di situ. Ia berani mengaku dosanya. Kelemahan kita, saudaraku, kita tidak berani mengaku dosa. Itu kelemahan kita. Kalau kita sudah berbuat dosa, kita malah berusaha mengambing hitamkan orang lain supaya dosa kita itu ditimpakan kepada orang lain. Ketika kita berbuat dosa, kita berusaha cari alasan, muter-muter cari alasan bagaimana cara menutupi dosa ini supaya dia tidak terlihat berdosa. Disitulah kekalahan kita. Tetapi Daud kemenangannya di mana? Dia berani mengaku dosanya. Siapa di sini berani mengaku dosanya? Angkat tangan buat Tuhan. Haleluya. Ada yang berani mengaku dosa? Angkat tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lumayan lah, ada 75%. Yang 25% ya. Haleluya. Saudaraku, harus berani mengaku dosa. Ya. Justru ketika kita berani mengaku dosa, disitulah kemenangan kita. Amin. Jangan kamu menganggap ketika mengaku dosa itu, aduh, saya jadi terhina. Kalau saya mengaku dosa, orang lain jadi tahu dong kelemahan saya. Loh, walaupun orang lain tidak tahu, tapi Tuhan itu tahu. Sekecil apapun dosamu itu Tuhan tahu. Oleh karena itu, Daud sudah memberikan teladan bagi kita. Sekecil apapun dosa kita, ya, akuilah itu di hadapan Tuhan. Akuilah di hadapan Tuhan. Justru disitulah pintu berkat bagi ketika engkau mengakui segala dosa. Haleluya. Itu ya saudaraku ya. Yang keempat, Daud menang ketika ia terjatuh dalam dosa. Yang kelima, apa kemenangan Daud yang kelima? Daud menang ketika ia sudah berhasil. Tadi saya katakan ketika orang sudah berhasil, ketika orang sudah sukses, itulah pintu kejatuhan kita dalam dosa. Nah, Daud ini menang ketika ia sudah berhasil. Kalau kita lihat di Mazmur 5 ayat 4 dikatakan di sini, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Coba, ini Daud ini sudah berhasil menjadi raja besar di Israel. Tapi dia tetap melayani Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Dia masih tetap berseru kepada Tuhan, walaupun dia sudah berhasil, walaupun dia sudah menjadi seorang raja yang besar. Ya. Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Tetap melayani Tuhan, walaupun dia sudah berhasil, walaupun dia sudah sukses. Dan Mazmur 119 ayat 147 sampai 148 saya baca demikian. 147, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Pagi-pagi buta, saudaraku, kita sudah memulai doa pagi kemarin. Kita mulai doa pagi Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Harvest City. Kita sudah memulai hari Sabtu kemarin. Saya sudah umumin di grup. Saya berharap yang tidak bisa bergabung dengan kami, ayo doa pagilah di rumahnya. Kami yang bisa berkumpul doa pagi, kami mulai doa pagi jam 5:30 pagi. Kalau bisa juga saudara, berdoalah 5:30 pagi di rumah. Sesibuk apapun, tetap berdoa setiap pagi. Nah, kita sudah mulai doa pagi. Tidak ada ruginya Bapak Ibu kita mulai doa pagi. Tidak ada ruginya kita bersekutu dengan Tuhan pagi-pagi. Walaupun sebenarnya kita masih ngantuk, tapi boleh kita mengalahkan ngantuk itu dengan iman kita kepada Tuhan. Amin. 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 Kita harus bisa mengalahkan dengan iman kita kepada Tuhan. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Jangan pagi-pagi buta kita bangun. Baju saya mana? Kunci motor mana? Sarapan mana? Air panas mana? Bukan mencari Tuhan, tapi yang dia cari apa? Baju saya mana? Sepatu saya mana? Kaos kaki mas saya sebelah mana? Bukan mencari Tuhan.
Daud pagi-pagi dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Aku berharap kepada firman. 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Luar biasa. Dia bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu, untuk merenungkan firman Tuhan. Adakah di antara kita yang setiap pagi subuh kita mencari Tuhan? Setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan. Setiap pagi kita terlebih dahulu mencari Tuhan daripada mencari hal-hal yang jasmani, daripada mencari hal yang duniawi. Tidak salah kita bekerja, kita tidak salah mencari uang, tidak salah. Tapi carilah Tuhan terlebih dahulu. Karena ketika kau mencari Tuhan terlebih dahulu, disitulah letak kekuatan. Amin. Harus beriman kepada Tuhan. Iman kita harus bisa mengalahkan segalanya. Iman kita harus bisa mengalahkan masalah sebesar apapun. Daud sudah berikan contoh. Daud itu tidak berhenti di masalah yang dihadapi, tapi dia bisa mengalahkan semua dengan mengandalkan Tuhan. Daud tetap mengutamakan Tuhan ketika ia sudah berhasil dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, ada juga tuh ketika dia sudah berhasil dalam hidupnya, lupa sama Tuhan. Ketika mengasih susah, Tuhan tolong Tuhan, nanti kalau aku sudah berhasil, aku benar-benar memuliakan Engkau Tuhan. Aku bisa berikan waktuku sepenuhnya untuk Tuhan kalau aku sudah berhasil. Ketika dia sudah berhasil, aduh Tuhan maaf Tuhan, hari ini gak bisa keluar dulu ya Tuhan, lagi sibuk nih, ini mengejar waktu. Mulai. Nanti sampai di kantor Tuhan saya berdoa. Sampai di kantor, aduh Tuhan maaf Tuhan, hari ini saya gak bisa juga, ini mau rapat nih. Nanti kalau saya rapat di sana, saya berdoa dalam hati. Rapat di sana. Aduh Tuhan mohon maaf, saya nggak enak berdoa di sini karena kiri kanan saya adalah orang tidak seiman. Tuhan, iblis itu menyediakan 1001 macam alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Iblis menyediakan 1001 macam alasan untuk menjauhkan kita dari Tuhan, untuk meruntuhkan iman kita. Kita di mana sih? Apakah kita mengikuti daripada penyesatan daripada iblis, atau kita tetap beriman kepada Tuhan? Hanya saudaraku yang tahu. Saya juga tidak tahu saudaraku di rumah seperti apa. Apakah saudaraku di rumah tetap mencari Tuhan tiap pagi, tiap malam sebelum tidur mencari Tuhan dulu, atau berserah kepada Tuhan dulu? Sebelum engkau bekerja, kata mencari Tuhan dulu, apa gimana? Apakah engkau sanggup mengalahkan masalahmu, atau masalah mengalahkan engkau? Saya tidak tahu. Hanya saudara yang tahu dan Tuhan. Tapi saya sendiri, saya tetap berjuang, berusaha seperti itu. Saya juga mengajar istri dan anak-anak saya untuk tetap mencari Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, boleh kita lakukan, carilah Tuhan terlebih. Kami di rumah itu setiap malam kami baca firman, ya. Kami baca firman mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kami sekarang sudah sampai di mana? Yesaya. Kita sudah sampai di Yesaya pasal 5 tadi malam. Kita baca. Setiap malam itu kita baca 5 pasal. Berkeliling bacanya. Saya, istri, Catherine, Deva, kalau ada mama berbicara mama. Kita baca terus. Perjanjian baru sudah selesai semua dari Matius sampai Wahyu. Sekarang kita kembali ke perjanjian lama dan sekarang sudah sampai Yesaya. Kita baca. Anak-anak saya bilang baca. Minimal bisa baca dulu. Masalah mengerti nanti. Minimal udah tahu dulu, oh ini ada di dalam ayat firman Tuhan. Jadi jangan alergi dengan baca firman, jangan alergi dengan doa kepada Tuhan, jangan alergi dengan bersekutu kepada Tuhan. Daud dalam kondisi apapun, dia bisa mengalahkan masalah sebesar apapun hanya dengan mengandalkan Tuhan. Saudaraku sekalian, belajar dari Daud. Daud menang ketika ia tidak dianggap. Daud menang ketika orang lain membenci tanpa sebab. Daud menang ketika menghadapi rasa sakit kehidupan. Daud menang ketika ia terjatuh dalam dosa. Dan Daud menang ketika ia sudah berhasil. Tantangan buat kita. Tantangan buat kita. Bagi yang masih bergumul, saya mau sampaikan, bagi yang masih bergumul ini kan banyak. Bergumul mencari kerja, bergumul
bergumul mencari pasangan, bergumul mencari ini, mencari itu, dan sebagainya. Saya mau sampaikan, berjuang dalam kehidupan, jadilah pemenang. Gitu ya. Bagi yang masih bergumul, berjuang dalam kehidupan, jadilah pemenang. Jangan kalah, jadilah pemenang. Bagaimana cara jadi pemenang? Andalkan Tuhan. Yang pertama itu tantangan pertama. Yang kedua, bagi yang sudah berhasil dalam kehidupan, ini bagi yang sudah berhasil, jangan lupa, jadilah pemenang. Tadi yang bergumul, berjuang dan sudah berhasil, tetap jadilah pemenang. Kita adalah semua pemenang, saudaraku sekalian. Dan ingat, harus tetap humble, harus tetap rendah hati, dan utamakan Tuhan. Amin. Kita berdoa.